Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu KPM semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini ya ibu-ibu, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini ibu-ibu saya akan melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan dan perencanaan usaha. Namun saya akan membahas salah satu topik, yaitu yang sangat menarik, bagaimana merencanakan keuangan usaha. Nah, jadi ibu-ibu harus tetap fokus dan semangat ya. Selama 15 menit kita akan membahas materi ini. Ibu-ibu semuanya, apakah ada yang masih ingat materi yang saya sampaikan minggu lalu? Ingat Bu. Alhamdulillah ada yang masih ingat ya. Coba Ibu Ita sampaikan apa yang saya sampaikan materi minggu lalu. Oke. Benar, tepat sekali Bu Ita ya. Jadi minggu lalu kita membahas materi tentang menentukan ide usaha. Nah, menentukan ide usaha ini ibu-ibu sangat penting dalam memulai usaha. Apa yang perlu kita lakukan, targetnya apa, siapa pembelinya, dan apakah mendapatkan untung serta hambatan nantinya ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu dalam kita menentukan usaha nanti itu akan mengetahui pendukung dan penghambat dari usaha ini. Salah satunya menentukan atau merencanakan anggaran usaha. Itu sangat diperlukan dalam memulai usaha ibu-ibu semuanya. Benar ibu-ibu? Benar. Benar, oke. Jadi ibu-ibu untuk memulai usaha ada yang perlu kita perhatikan. Salah satunya seperti modal. Nah, modal ini ibu-ibu semuanya itu bisa kita dapatkan berbentuk uang ataupun juga barang. Benar, bentuk uang dan juga barang. Namun ibu-ibu semua bisa memanfaatkan hasil lingkungan yang ada. Misalnya ada di lingkungan ibu ada ikan, ibu manfaatkan ikan. Misalnya ada musim pisang, ibu manfaatkan pisang untuk menjual keripik atau menjual gorengan atau sebagainya. Saya itu juga ibu bisa memanfaatkan keterampilan untuk ibu melakukan memulai usaha. Keterampilan ibu punya, misalnya ibu bisa menjahit, ibu bisa memulai usaha jahit, atau ibu bisa nenun, ibu juga bisa nenun ya, seperti itu Bu ya. Namun kita kembali kepada materi yang ingin saya sampaikan tadi. Tentunya untuk memulai usaha tidak terlepas dari yang namanya modal ya ibu-ibu ya. Modal walaupun besar ataupun kecil. Nah, modal ini tadi ibu-ibu bisa berbentuk uang ataupun barang. Kalau berbentuk uang itu bisa ibu mulai dapatkan dari menabung. Bisa mulai dari menabung ya. Selain itu juga ibu bisa dapat bantuan dari orang sekitar. Misalnya saudara, terus juga tetangga atau sebagainya ya. Selain itu juga kalau misalnya ibu memulai usaha yang cukup besar mungkin ya, ibu perlu pinjaman. Nah, pinjaman ini ibu-ibu, pinjaman itu bisa dari bank ataupun juga berupa dari pemerintah. Pinjaman dari bank misalnya salah satu bank BRI itu ada nama KUR, atau juga kalau dari pemerintah ada namanya KUB. Nah, ibu bisa mengikuti persyaratan administrasi yang berlaku. Nah, ibu-ibu semua harus memperhatikan. Tentunya kalau misalnya ibu semua memulai usaha dengan tabungan, ketika mengalami masalah itu tidak menjadi masalah untuk kita, tidak menjadi utang piutang. Namun ketika ibu semua memulai usahanya dengan meminjam, tentunya kita akan mengembalikan ini. Tentunya ketika mengalami kerugian kita akan sulit mengembalikan pinjaman ini. Maka yang itulah namanya timbul hutang atau pinjaman yang susah untuk kita kembalikan. Benar ibu-ibu? Benar Bu. Benar ya. Jadi untuk memulai usaha, ibu semua bisa dari usaha yang terkecil dulu. Misalnya memanfaatkan uang bantuan PKH ya. Ibu-ibu semua ada yang sudah memulai usaha? Ada. Ada. Atau ya ada ingin yang memulai usaha Bu Ibu? Ada juga.
juga Bu. Alhamdulillah ya. Jadi ibu-ibu kita tuh penting sekali untuk belajar memulai usaha. Walaupun nantinya kita tidak tahu apakah berkelanjutan atau tidak, kita harus tetap mencoba dulu. Karena dari program PKH ini tentunya kita akan untuk jadinya sejahtera ya ketika kita memiliki usaha. Nanti dari kecil akan menjadi usaha yang besar walaupun memiliki hambatan-hambatan nantinya. Benar ibu-ibu? Ya, jadi ibu tetap semangat ya untuk mencoba memulai usaha ya. Oke, ibu-ibu, saya memiliki cerita dari keluarga Bu Lili. Nanti saya akan membagikan kelompok kepada ibu semua. Jadi 3 kelompok. Ibunya oke, sudah selesai berkelompok. Nanti saya berikan kertas dan ibu jawab ya cerita dari Ibu Lili ini. Oke, saya berikan ya. Saya berikan waktu 10 menit untuk ibu menjawab cerita dari keluarga Bu Lili ini ketika dia ingin memulai usaha atau merencanakan keuangannya. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya. Makasih Ibu. Ini jawabannya sudah semua ya dari 3 kelompok ya. Nanti kita akan jawab apakah semuanya betul jawabannya. Nah, tadi ceritanya di cerita lembar cerita 4B, cerita tentang cara Bu Lili memulai usahanya, yaitu dengan membuat anggaran ya. Jadi sudah ibu semua coba tadi sudah baca satu persatu ya. Ya, sudah betul dan sudah menjawabnya juga. Ini sudah ada di saya. Kita jawab sama-sama ibu ya. Jadi pertama kelompok ini oke. Jadi dari hasil cerita itu pertama Ibu Lili ingin memulai usaha. Usaha Bu Lili adalah berjualan ikan balado karena ia ingin usahanya lebih dari orang lain atau lebih berkreatif gitu. Tentunya ingin menarik perhatian pembeli atau customernya. Nah, jadi Bu Lili mendapatkan pinjaman dari adiknya 100.000. Lalu dia berjualan selama 6 hari. Keuntungannya itu 540.000. Jadi uang masuknya berjumlah 640. Lalu uang keluarnya Ibu Lili membeli panci, membeli lap, dan juga membeli ikan 30 kilo serta bumbu serta gasnya. Total pengeluaran Ibu Lili selama 1 minggu yaitu 567.000 ya ibu-ibu. Hasil dari keuntungan Ibu Lili adalah 730. Oke, saya akan cek apakah sama sesuai yang ibu-ibu jawab. Wah, ini kelompok 1 benar, kelompok 2 benar, dan kelompok 3 benar. Benar semua, tepat sekali ibu ya. Betul. Tepuk semangat, tepuk salut untuk ibu-ibu semua. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih ibu ya. Jadi ibu-ibu, sesuai yang ibu jawab dari soal cerita Bu Lili membuat anggaran, tentu penting bagi kita ketika ingin memulai usaha untuk membuat yang namanya anggaran usaha, baik itu usaha anggaran mingguan, bulanan, atau juga tahunan ya. Nah, jadi ibu-ibu, dengan ibu membuat anggaran ini tentunya akan membantu ibu-ibu semua mengontrol atau mengendalikan uang pemasukan dan uang pengeluaran. Jadi ibu-ibu ketika memiliki hambatan, tentunya ibu akan tahu, oh ternyata uang pemasukan saya seperti ini, uang pengeluaran saya seperti ini. Saya harus membuat anggaran usaha baik mingguan atau bulanan dan seterusnya. Jadi ibu-ibu semua, penting juga ibu-ibu semua untuk mengelola uang pemasukan penjualan dan dibedakan uang ibu sehari-hari. Jangan sampai ibu gabung gitu. Jadi ketika ibu membedakan, ibu tahu keuntungan ibu dapatkan nantinya dan ataupun kerugian ibu alami nantinya. Oke, itulah Bu ya. Saya harapkan ibu bisa mempraktekkan untuk memulai usaha sejak hari ini, memulai baik usaha apa yang ibu dapatkan dari uang PKH tadi. Jadi ibu sebelum ibu mulai tentu jangan sampai lupa membuat namanya
anggaran usaha ya ibu-ibu semua ya. Oke, bisa diterima ibu-ibu? Bisa ya. Oke, saya cukupkan materi hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk ibu semua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.